Untuk resep yang pertama, saya akan membuat capcay kuah kental. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada sawi putih 6 lembar dan juga brokoli 1 bulat yang sudah saya potong-potong kecil-kecil dan juga sudah saya cuci bersih. Kemudian ada bawang bombay setengah bulat, daun bawang 2 batang, sawi hijau 4 batang, wortel setengah buah. Untuk bahan sayurnya ini sesuai selera ya teman-teman. Kemudian saya juga tambahkan ini ada bakso 5 bulat dan daging ayam 100 gram. Untuk bahan-bahan bumbunya saya menggunakan bawang putih 6 siung, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kemudian dihaluskan. Ini setelah bumbunya halus, kemudian saya sisihkan. Untuk step yang selanjutnya nih saya sudah siapkan minyak secukupnya, kemudian panaskan. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya, bawang putih dan juga ada merica, garam. Tumis bumbu sampai benar-benar matang. Setelah bumbu matang, kemudian saya masukkan bawang bombay. Ini saya memakai bawang bombaynya setengah bulat. Ini sengaja ya potongnya besar-besar. Tumis bawang bombay sampai layu. Setelah bawang bombaynya layu, saya masukkan bakso dan daging ayam. Ini untuk pemakaian bakso dan daging ayamnya sesuai selera ya teman-teman, boleh ditambahkan atau tidaknya. Kemudian saya juga tambahkan wortel. Ini saya memakai wortelnya setengah bulat, kemudian diiris tipis. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan saus tiram, minyak wijen 1 sendok makan, dan penyedap setengah sendok teh. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata ya dengan bumbunya. Saya tambahkan brokoli. Ini saya memakai brokolinya 1 buah, kemudian saya potong kecil-kecil. Untuk pemakaian jenis sayurnya ini sesuai selera ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian saya masukkan gula pasir 1 sendok teh dan tambahkan juga daun bawang 2 batang dan sayur sawi hijau, sayur sawi putih juga saya masukkan. Nih, kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan yang terakhir saya masukkan tepung maizena 1 sendok makan yang sudah dilarutkan dengan air. Dan aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Setelah matang kemudian angkat dan sajikan. Untuk resep yang kedua saya akan membuat mie goreng seafood. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada mie kuning 200 gram. Untuk sayurannya saya memakai kol. Ini saya memakai kol 3 lembar, sawi 3 batang, daun bawang 2 batang. Ini sudah saya potong, kemudian sudah saya cuci bersih juga.
Dan ada udang, saya memakai secukupnya, dan daging ayam secukupnya ya teman-teman. Lalu ada lada bubuk setengah sendok teh, bumbu halus, bawang putih. Bawang putih saya memakai 3 siung dan bawang merah memakai 4 siung. Penyedap rasa setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh. Ada kecap asin, minyak wijen, kecap manis, dan saus tiram. Itu aja bahan-bahan yang saya gunakan. Untuk step yang pertama, ini saya sudah siapkan wajan yang sudah diberi minyak. Lalu panaskan, tumis udang dan daging ayam. Ini saya menumis udang daging ayamnya ini setengah matang aja ya teman-teman, karena nanti juga mau dimasak lagi. Setelah setengah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah masukkan 2 butir telur ayam. Kemudian aduk-aduk kacang. Maaf ya teman-teman, tadi ini telur ayamnya tidak saya sebutkan. Ini saya menggunakan telur ayam 2 butir. Kemudian ini ya, diaduk acak. Setelah telurnya matang, kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, bawang putih dan bawang merah. Lalu saya masukkan saus tiram 2 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, dan kecap asin 2 sendok makan. Kemudian saya masukkan juga lada bubuk setengah sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata dan juga bumbunya matang ya teman-teman. Ini saya memasaknya dengan menggunakan api besar. Dan saya masukkan juga daging ayam dan udang yang sudah dimasak setengah matang tadi ya teman-teman. Lalu saya masukkan mie kuning. Kemudian saya tambahkan kol. Ini saya menggunakan kol 3 lembar yang sudah diiris dan juga sudah dicuci bersih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan kolnya juga sampai layu. Lalu saya tambahkan garam dan penyedap. Saya menggunakan juga kecap manis secukupnya. Lalu tambahkan daun sawi dan daun bawang yang sudah dipotong dan juga sudah dicuci bersih. Ini kemudian diaduk-aduk ya teman-teman supaya tercampur merata. Dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman, apa yang kurang itu boleh ditambahkan. Ini saya memasukkan sayur sawinya ini biar yang terakhir ya, biar warnanya tuh tetap hijau. Setelah matang, kemudian angkat dan sajikan. Untuk resep yang ketiga, saya akan membuat tumis toge campur telur. Untuk step yang pertama, ini saya sudah pecahkan 2 butir telur ayam. Kemudian saya tambahkan sedikit garam, kemudian kocok lepas. Nih, setelah tercampur merata, kemudian sisihkan. Untuk bahan-bahannya ini saya sudah siapkan toge 200 gram yang sudah dicuci bersih. Lalu ada wortel setengah buah yang sudah saya potong korek api. Daun bawang 2 batang saya sudah potong sedang.
bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung, dan juga ada cabai 5 buah yang sudah saya iris tipis. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon, kemudian beri sedikit minyak, lalu dadar telur. Nih setelah satu sisi matang kemudian balik, dan juga ini sudah matang ya teman-teman, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon, kemudian beri minyak. Setelah minyak panas, goreng bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tipis tadi ya. Nih goreng sampai layu. Ini saya memasaknya dengan menggunakan api sedang. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, saya masukkan cabai yang sudah disisir dan juga wortel yang sudah dipotong korek api. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Lada bubuk saya memakai 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk sampai tercampur merata dan masak bumbu sampai benar-benar matang. Ini saya tambahkan sedikit air. Setelah bumbu matang, kemudian saya masukkan telur yang sudah digoreng dan dipotong kecil-kecil. Masukkan toge dan daun bawang. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya upload video ada notifikasinya. Terima kasih. Nih, dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman, apa yang kurang boleh ditambahkan. Setelah matang kemudian angkat dan sajikan. Untuk resep yang keempat, saya akan membuat tumis tempe campur buncis. Ini saya sudah siapkan 1 papan tempe, kemudian saya iris serong. Untuk bahan-bahan selengkapnya ini ada tempe 1 papan yang sudah diiris serong tadi, kemudian ada buncis 200 gram dan juga sudah dicuci bersih ya teman-teman, yang sudah diiris serong juga. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merah 4 siung, ini sudah saya iris tipis. Kemudian ada jahe setengah ibu jari dan cabai 5 buah, ini saya sudah iris tipis juga. Itu aja ya bahan-bahannya. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak secukupnya, lalu panaskan. Setelah minyaknya panas, saya menggoreng tempenya. Ini saya menggoreng tempenya dengan menggunakan api sedang. Setelah tempenya setengah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon, kemudian beri sedikit minyak. Lalu saya masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tadi ya. Tambahkan jahe setengah ibu jari yang sudah diiris tipis. Lalu tumis sampai layu. Nih saya masukkan cabai rawit yang sudah diiris. Ini untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya teman-teman, banyak atau sedikitnya.
Lalu saya masukkan garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, kecap manis 3 sendok makan. Dan saya tambahkan juga sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah bumbu benar-benar matang, kemudian saya tambahkan tempe yang sudah digoreng tadi. Dan yang terakhir saya masukkan buncis. Ini sengaja ya teman-teman, buncisnya saya masukkan terakhir biar tidak terlalu layu dan juga masih keras ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ini menumisnya sampai airnya itu benar-benar menyusut ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman, apa yang kurang boleh ditambahkan. Setelah matang, kemudian angkat dan sajikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Selamat mencoba dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.